Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Ya, saya minta buat teman-teman yang di belakang mungkin bisa maju ke depan, ya, sehingga nanti teman-teman yang telat bisa duduk di tempat yang di belakang. Ayo, maju yuk, sama-sama yuk. Udah mager ya? Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau selalu setia kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin fokus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tanggalkan beban kami ya Tuhan Yesus. Penuhi dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan Yesus. Ampuni kami jikalau kami ada salah, jikalau kami melukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Kita sama-sama bilang, kita siapkan hati untuk fellowship sama-sama ya. Langkah
Pak Jos Ferry, Pak Erwin Anderson, selamat datang. Oke. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, berikan saya kesempatan untuk kesaksian sedikit. Pada tanggal 15 Juli 2021, suami saya positif. Saudara tahu tahun itu lagi kenceng-kencengnya ya, Delta. Semua rumah sakit penuh. Tanggal 16 saya coba, nggak bisa juga. Akhirnya kami baru dapat tanggal 17 pagi di rumah sakit Wisma Atlet. Saat itu saudara, saya nggak mau pergi ke rumah sakit yang lain ya, karena saya pikir kalau sudah ke Wisma Atlet udah oke, semuanya bisa teratasi gitu loh. Saya bawa suami saya sampai di sana, dijaga oleh para militer ya yang cukup galak saat itu saudara. Terus kami diminta ke Tower 5. Suami saya tuh sudah sesak nafas yang amat sangat ya, sehingga untuk jalannya terbungkuk gitu loh. Terus kita juga nggak boleh masuk sampai pintu gerbang, jadi kami turun dari mobil, jalan cukup jauh. Saya papa suami saya pas sampai ke Tower 5, susternya bilang gini, "Ibu, saturasi Bapak sudah 85. Jadi kami nggak terima." Kenapa? Saya bilang gitu. Jadi mereka hanya terima tuh saturasi 90. Saya nggak tahu ya, mungkin pikiran mereka kalau 85 udah nggak ada pertolongan gitu loh. Terus saya bilang gini, "Apakah suster yakin kalau usia suster lebih lama daripada suami saya? Sementara di ujung suami saya tuh udah kasih kode bisa nggak gitu kan." Saya terus berusaha gitu. Usahanya dengan segala macam upaya, puji Tuhan. Akhirnya mereka bilang gini, susternya bilang gini, ibu ngomong deh sama dokternya. Dan ternyata dokternya itu berdiri, duduk nggak jauh, cuma kurang lebih 200 meter dari tempat saya gitu. Jadi selama saya untuk memperjuangkan suami saya bisa tembus ke rumah sakit Wisma Atlet, itu dokternya diem aja gitu loh. Tapi saya nggak mau nyerah ya. Karena memang tujuan saya Wisma Atlet. Saya kalau melakukan sesuatu, saya pasti lihat titik itu gitu loh, saudara. Saya nggak lihat kiri kanan gitu loh. Pokoknya Tuhan, saya mau itu. Tolong bantu saya untuk kesana gitu kan. Nah terus, singkat cerita, kode susternya, dokternya ngasih kode ke susternya, kayak kerlingan mata gitu. Akhirnya susternya bilang gini, "Oke ibu, silakan ke Tower 6, gitu kan. Sendiri?" Saya bilang, "Iya." "Oh nggak bisa," saya bilang. "Tolong suster cari wheelchair dan bawa suami saya ke sana." Karena saya pikir kalau misalnya tiba-tiba saya ke Tower 6, siapa kami gitu loh, pasti kami disuruh ngantri dan lain sebagainya. Akhirnya susternya bilang wheelchairnya lagi kosong segala, "Tolong cari." Saya bilang, karena suami saya itu udah nggak bisa jalan, 85 saudara saturasinya. Itu jalan sampai terbungkuk-bungkuk gitu kan. Akhirnya dapat wheelchair sepanjang dari Tower 5 ke Tower 6. Jadi saya melewati yang pasien-pasien yang pada olahraga pagi-pagi gitu kan. Oh ini ya. Terus sampai saya pikir, mimpi apa saya sampai ke sini? Selama ini saya hanya lihat di media ya, pagi-pagi mereka olahraga gitu kan. Ya terus akhirnya sambil jalan ke Tower 5 sampai Tower 6, saya pegangin tangan suami saya. Sampai di Tower 6 saudara, itu penuh banget di waiting list gitu. Pas saya masuk, suami saya udah didorong duluan, saya lihat ada oksigen ya, ada beberapa banyak gitu kan, saya foto gitu loh. Jadi kalau misalnya susternya bilang nggak ada oksigen, ini oksigen nganggur buat apa gitu loh. Jadi saya udah benar-benar antisipasi dengan segala macam usaha, gimana caranya supaya suami saya masuk gitu kan. Akhirnya singkat cerita, pas masuk, yang nakesnya bilang begini, "Ibu, ini lagi penuh, ibu tahu kan?" "Iya saya tahu." "Jadi belum tahu dapat kamarnya kapan?" "Tidak apa-apa," saya bilang gitu. "Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu hal sama suami saya di waiting list itu, ibu harus bertanggung jawab." "Tidak apa-apa," saya bilang. Saya suruh tanda tangan, oke? Terus saya bilang, "Tapi dengan di wheelchair itu berarti kan bisa dikasih oksigen, iya kan?"
kan oksigen gitu nggak mesti di bed ya, di wheelchair bisa, sama di infus. Tolong lakukan, saya bilang begitu. Oke, dilakukan akhirnya kan, dilakukan. Terus saya lagi tanda tangan segala macam, itu 10 orang masuk, mereka positif semua. Jadi saya dikelilingin oleh orang-orang yang sakit. Nah, saya bilang gini, ibu nggak bisa lama-lama di sini. Oh nggak bisa, saya harus make sure suami saya fine dulu, baru saya akan pulang. Saya bilang gitu. Jadi saya bertahan untuk di situ. Saya udah nggak peduli saat itu ya. Yang penting suami saya sembuh gitu kan. Akhirnya pas gitu ada setengah jam gitu, terpaksa saya harus keluar. Nah suami saya puji Tuhan udah dikasih oksigen, infus segala macam gitu kan. Saya keluar, tapi saya nggak langsung pulang. Jadi kami benar-benar cuman berkomunikasi antar pakai WA ya, karena udah pakai ini kan masker ya suami saya. Antara hanya pakai jendela aja gitu loh, pakai bahasa isyarat gitu kan. Saya bilang, Pak, saya nggak pulang dulu, tunggu 1 jam ya. Saya mau make sure aja Papa tuh oke gitu loh situ, oke. Ya udah 1 jam kemudian saya pulang sampai rumah. Saya nggak tahu kalau saat itu saya sudah positif juga gitu. Saya bilang sama anak-anak saya, nanti kalau misalnya Papa udah waktunya keluar, Mama nggak bisa antar, tolong jemput ya, saya ajarin kan. Oke. Ternyata pas malamnya saya dicek, saya juga positif gitu loh. Dan puji Tuhannya tuh OTG gitu loh saudara. Jadi saya merasakan bisa. Yang saya rasakan saat itu hanya ngantuk gitu ya, tapi saya bisa merasakan rasa, bau gitu kan. Jadi ya puji Tuhan gitu loh, saya bisa memanage semuanya gitu kan. Oke, terus tanggal 17, tanggal 18, setengah 2 pagi, suami saya WA. Suami saya orang cukup kooperatif ya, dan selalu kasih update pada saat dicek tensi segala macam itu. Setengah 2, puji Tuhan udah dapat ruangan tapi masih di IGD. Dan saturasinya tuh dari 85-96. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. 96 apa 97 ya, saya lupa. Hampir 2 tahun kejadiannya. Setengah 2, lalu itu tanggal 18. Oke. Tanggal 19, tanggal 20, saya tuh nggak pernah berhenti ngelihat WA gitu loh. Jadi saya seperti anak kecil, kalau saudara lihat ya. Anak kecil itu kan kalau sore-sore kalau bapak ibunya pulang pasti nungguin ya dengan semangat gitu kan. Nah saya seperti itu, cuman bedanya saya ngelihat di WA gitu loh. Suami saya aktif untuk kasih tahu gitu kan. Tanggal 17 masuk waiting list, 18 ke IGD, 19, 20 kami tetap komunikasi. Pada saat tanggal 21 Juli saya tungguin gitu kan, siang saya tungguin, sore kok nggak ada berita gitu kan. Saya bilang gimana cara hubunginya kan, saudara tahu kalau di Wisma Atlet itu maaf ya, mungkin karena dokter saking sibuk mereka nggak mungkin update ya, iya kan. Akhirnya saya cari tahu, saya kontak dokter A, dia bilang ibu maaf, saya lagi shift, saya lagi libur, tolong ibu kontak dokter B, kontak dokter B, kontak dokter C. Udah, akhirnya saya minta tolong ibu puji Tuhan, saya ada satu kenalan gitu, tolong dong cari tahu dong ini kok nggak ada kabar ya kemana. Di foto, jadi suami saya masuk ruangan ICU tanggal 21 Juli. Dan ternyata 19 malam itu adalah terakhir kami komunikasi. Karena setelah masuk ICU kan udah gak bisa komunikasi ya. Udah benar-benar handphone juga udah lowbat segala macam gitu kan. 21 udah, tapi tetap saya berharap sama Tuhan ya. Saya bilang ketika kita menghadapi satu realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, saya selalu bilang gini, God, what should I do gitu loh. Saya lebih prefer ngomong what should I do daripada why is happening. Karena kalau kita bilang why is happening, pasti ujung-ujungnya ada complaining to God gitu kan, pity self gitu. So, saya nggak mau seperti itu gitu kan. Jadi tetap saya berharap kepada Tuhan, dan saya yakin Tuhan akan sembuhkan gitu kan. Udah. Tanggal 27 jam 20.05 saya dapat telepon dari di situ, memang udah saya save, ICU Rumah Sakit Wisma Atlet. Saudara tahu kalau misalnya kita dapat telepon dari ICU udah pasti, saya nggak bilang itu bad news ya, tapi adalah suatu berita yang tidak kita harapkan gitu loh. Berdering terus itu telepon, saya nggak angkat, saya udah nangis itu, udah histeris karena saya tahu pasti. Sampai ketiga kali baru saya bisa untuk angkat telepon. Pas saya angkat, saya udah ngomong, dokter, suami saya. Terus saya ditanya data segala macam. Oke, ibu mohon maaf, jam 19.55 jantung bapak sudah berhenti.
dalam saya teriak histeris. Saya bilang oke, terus kami berempat berdoa dengan anak-anak gitu kan. Saya bilang oke, jadi saya mesti gimana? Karena waktu itu pikiran saya tuh kalau sakit meninggal karena COVID ya pasti masih progres ya. Oke, nanti ibu tunggu ya dari tim dari pemulasaran dan kontak ibu dia bilang gitu. Oke, terus ya udah kami tunggu kurang lebih setengah jam lewat gitu kan. Tapi kami udah siap-siap sama anak-anak. Saya bilang cari jas hitam, cari blazer hitam, udah siap-siap. So we are ready gitu loh. Kalau memang malam itu harus dimakamkan. 8:30 telepon, tim pemulasaran bilang, ibu mohon maaf nggak bisa dimakamin malam ini karena kami juga udah capek, dia bilang. Jadi besok pagi. Terus saya gimana? Saya mesti ke rumah sakit Letter. Oh jangan nggak boleh. Ibu langsung ke Rorotan. Kita ketemu di sana. Tanggal 28 langsung ketemu di Rorotan gitu. Sudah tahu pemakaman secara prokes ya. Pada saat liang itu dibuka, peti dimasukin ya, ada alat eskavator gitu kan, jadi mereka tuh tanahnya dilempar gitu aja kan. Biasa kan kita kalau ada orang yang wafat ya, kita kan pasti dengan pelan-pelan ya, menggotong segala macam. Nah ini enggak tuh. Ya, tapi memang itu harus kami hadapi. Jadi pada saat alat eskavator itu melempar tanah ke makam suami saya berasa kayak hati saya yang dilempar oleh tanah itu. Can't do anything gitu loh. We can't do anything. Saya bilang, saya cuma bilang Tuhan berikan kami kekuatan gitu kan. Karena ekspektasi saya terlalu tinggi saat itu. Saya berharap, saya nggak nyangka terpanggil. Memang kematian itu indah ya. Semua pasti kita akan ke sana ya. Tapi dengan cara seperti ini, yang pada saat suami saya menghembuskan napas terakhir, saya nggak bisa dampingin gitu kan. Berat saudara. Singkat cerita dimakamkan dan Persekutuan Doa MNC menyertai saya walaupun secara virtual ya. Terima kasih, itu sangat berharga buat keluarga kami gitu loh. Jadi bekerja sama dengan gereja saya Salmasi ya. Kami ada live streaming saat itu ya Pak Kris ya. Kami doa secara virtual gitu ya, puji Tuhan. Terus malamnya waktu pas dikasih tahu wafat, saya bilang begini, Tuhan, saya kalau lihat di TV itu di Rorotan pasti selalu ngantri ya, ambulan itu ngantri kan untuk makamin orangnya itu ngantri. Saya nggak mau dong seperti itu, Tuhan, kasihan suami saya, jenazah itu kepanasan di ambulan. Saya ngomong gitu, you know what, cuma 2 ambulan saat itu, tanggal 28 itu. How great you are God. Jadi nggak ngantri, nggak apa, dan itu bersebelahan liangnya. Apa yang saya minta untuk segala sesuatu yang, walaupun suami saya sudah wafat ya, tapi Tuhan menyertai kami gitu loh. Jadi hanya 2 ambulan. Saat itu yang meninggal, yang dimakamin hanya 2 ya. Gak begitu banyak antri gitu kan. Mengucap syukur semuanya berjalan dengan lancar ya. Saya mau kasih tunjukin 1 slide. Pak Dwi bisa minta tolong. Nah ini kondisi suami saya. Suami saya itu badannya tinggi besar. Kami pada saat saturasi 85 itu sesak nafas. Nah ini posisi waktu pas saya lagi pendaftaran ya. Waktu saya berargumentasi, saya bilang di wheelchair bisa kok, nggak ada masalah, puji Tuhan ya. Semua disiapkan ya oleh tenaga kesehatan Wisma Atlet. Slide kedua. Nah ini suami saya, gantengnya saudara. Ya puji Tuhan, tugasnya udah selesai. Dia sekarang sedang tersenyum sama Bapak di surga ya. Bisa tolong slide ketiga. Nah saat itu ada live streaming, mungkin kalau teman-teman ada yang mau lihat boleh disearching pemakaman almarhum Bapak Kotot Takarianto. Namanya agak unik saudara. Jadi mertua saya dulu ajudannya Presiden RI Bung Karno yang kasih nama itu almarhum Bung Karno. Ada sertifikatnya. Boleh keempat. Ini anak-anak saya. Suami saya udah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tinggal saya mendampingkan anak saya. Anak saya yang pertama itu yang pakai jas, umur 27 tahun, namanya Joshua. Sudah bekerja saudara. Puji Tuhan ya. Waktu pas selesai wisuda,
tahun 2017 ya. Untuk skripsinya dapat nilai A+. Puji Tuhan. Lalu yang kedua Rachel tuh sekarang lagi skripsi. Tahun 2019 dapat jalur undangan di Universitas Indonesia MIPA tanpa pakai tes, jadi jalur undangan. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi lihat dari nilai kelas 1 sampai kelas 3 ya biasa, semester 1 sampai 5 harus grafiknya naik gitu. Sekarang lagi skripsi. Doakan ya saudara ya. Yang terakhir yang botot ini Johannes ya. Baru lagi ujian ya, ujian kelas 3 dan puji Tuhan mengikuti jejak kakaknya. Sebulan lalu kami udah daftar masuk dalam peringkat eligible juga. Jadi bisa daftar ke universitas negeri tanpa tes, pakai jalur undangan juga. Pengumumannya tanggal 28 saudara. Doakan ya saudara ya. Anak-anak saya Joshua pernah jadi ketua Rokris di SMA-nya gitu. Pernah jadi juga wakil ketua pemuda di gereja kami. Rachel juga. Jadi saya memang mendidik anak-anak saya untuk selalu pelayanan dari dini ya, supaya akarnya kuat gitu loh. Rachel juga pernah jadi sekretaris ya, sampai sekarang masih di gereja juga untuk pengurus ya. Yang paling bontot dia senang musik, main drum saudara. Jadi pernah jadi koordinator musik di Rokris juga. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan ya. Mari saudara saya angkat, saya bantu angkat berdiri. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini boleh kumpul lagi sama-sama, menyaksikan satu dengan yang lain dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami siap berperkara melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu ketika kami duduk diam dengarkan, sesungguhnya yang sedang terjadi adalah perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan denganmu tidak pernah sia-sia. Kami percaya siang hari ini tingkap sorga terbuka. Semua yang baik, yang indah, yang kudus, yang sedang didengar, dimateraikan menjadi bagian kami yang percaya. Oleh karena itu berbicaralah sekali lagi. Sementara firman dibukakan, kesembuhan terjadi, pemulihan berlangsung, jawaban doa dibukakan, dan kami beroleh pengertian. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada kesempatan ini saya
mengikuti dari tema besar bulan Maret ini tentang tidak adanya hak kita untuk menahan pengampunan, maka gambar besarnya sebetulnya masalahnya adalah dengan hati. Dan pada kesempatan ini saya mau share tentang topik yang paling klasik dalam kehidupan kekristenan, yaitu menjaga hati. Ada 3 perkara kenapa kita mesti menjaga hati. Sorry, ini terpaksa dipindah karena Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas. Karena botak saya nggak penting, bahan ini lebih penting. Ya, menjaga hati. Yang pertama, kenapa Anda dan saya harus menjaga hati? Karena hidup kita ini pesanan Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-23 sampai 24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Untuk generasi yang semi-kolonial, pasti tahu kalau ayat ini pernah digunakan untuk lagu pujian. Buat Anda yang generasi milenial mungkin tidak tahu, tidak terlalu friendly dengan ini. Ya, kalau saya setengah kolonial, ya, melayani di MNC Tower ini dari zaman ada rambut sampai habis. Ya, saya lihat terakhir lupa saya 2018 kah terakhir melayani? Ya, 2018. Saya Pastor George Ferry, istri 1, anak 4, menantu 3, cucu 4. Ya, menjelang usia 60 tahun. Masih keren kan? Ini masalah hati, bos. Menarik adalah di dalam teks bahasa Indonesia, kata Tuhan menetapkan. Setelah terjemahan baru yang kedua dikeluarkan, ayat ini tidak di-upgrade lagi untuk mendekati lebih dekat dengan terjemahan aslinya. Yang sampai hari ini mendekati terjemahan aslinya justru versi bahasa Inggris di King James yang terbaru. Karena versi ini kalau kita mau secara gramatikal memeriksa, maka ada yang aneh di sana. Kalau Tuhan itu menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, kenapa kok sampai orang ini bisa jatuh? Walaupun Tuhan janji sekalipun jatuh tidak sampai tergeletak. Pertanyaannya, kenapa kok bisa jatuh? Sementara Tuhan sudah menetapkan dia karena langkahnya itu benar. Di dalam versi yang ada di dalam King James Version terbaru, di sana dikatakan bahwa the steps of a good man are ordered by the Lord. Jadi rupanya begini, hidup setiap orang itu adalah pesanan Tuhan, yang mana setelah orang tersebut diadakan di dunia ini, maka hidup orang tersebut harusnya memenuhi apa yang Tuhan pesan melalui hidupnya. Untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan dalam hidup kita masing-masing, Tuhan memberikan kita sensor. Sensor itu namanya hati. Supaya Anda dan saya bisa memenuhi apa yang Tuhan mau. Nah, dalam memenuhi apa yang Tuhan pesan dalam hidup kita, tidak jarang Anda dan saya menjadi lelah. Jatuh di sini bicara tentang bagaimana seseorang mulai lelah untuk memenuhi apa yang Tuhan pesan. Dan Tuhan janji sementara Anda mengalami kelelahan, Anda tidak akan dibiarkan tergeletak. Itu maksudnya. Kenapa Anda dan saya harus penuhi pesanan Tuhan? Karena memang untuk itu Anda dan saya hidup. Hati nurani adalah reserve yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga mau dia agamanya apa, setiap orang terlahir dengan hati. Dan hati yang dijaga makin hari makin peka. Kalau hati tidak dijaga, maka tidak peka, tapi justru jadi pekok. Ya, orang Jawa mengerti pekok. Pekok is goblok. Karena rupanya mikir itu nggak di sini, mikir itu ada di sini. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kata yetzer digunakan dalam bahasa Ibrani untuk hati, yang di dalamnya pengertiannya terkandung dorongan, keinginan, pikiran, kemauan, pikiran, mikirnya di sini rupanya. Jadi apa yang termanifest keluar itu memang olahannya dari sini. Makanya Yesus katakan bukan apa yang masuk, tapi outputnya yang bisa membuat seseorang najis. Najis
kudus. Punya pengertian kudus adalah orang yang hidupnya berpihak pada Tuhan. Itulah kudus. Najis adalah orang tersebut tidak bersama-sama dengan Tuhan. Yesus berkata, barang siapa tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Jadi tidak ada orang yang bisa mengatakan bahwa saya nggak melawan Tuhan. Saya hanya tidak bersama-sama dengan Tuhan saja. Tidak bisa. Karena siapa tidak bersama dengan Tuhan, siapa tidak berpihak dengan Tuhan, maka orang tersebut menjadi lawannya Tuhan. Dan hari-hari belakangan ini, gereja punya istilah memenangkan jiwa. Pernah dengar itu? Kenapa harus ada jiwa yang dimenangkan? Karena rupanya ada jiwa yang hidup dalam kekalahan. Siapa yang hidup dalam kekalahan adalah mereka yang tidak berpihak kepada Tuhan. Karena tidak ada orang sampai hari ini setua ini saya mengenal orang yang menang melawan Tuhan. Kalau Anda kenal orangnya, tolong kenalkan saya karena saya mau berguru dengan dia. Oleh karena itu, dalam bahasa Ibrani modern, conscience atau hati nurani yang biasa kita kenal, itu juga menggunakan istilah majpun yang artinya adalah kompas atau arah. Makanya kita pernah mendengar kalimat ikuti suara hati. Jadi memang directionnya itu hati. Hanya siapa yang mendirect hati Anda itu penting. Karena itu jaga hati, karena hatimu ini yang bisa membuat kamu memenuhi apa yang Tuhan pesan. Karena tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini tanpa faktor kesengajaan dari Tuhan. Setiap orang dilahirkan sengaja karena Tuhan punya rencana untuk orang itu. Hati nurani dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab, yaitu nur aini. Dan kita sebut hari ini nurani. Makanya nggak ada yang bisa bilang luar saya memang gini Pak, tapi dalam saya memang luar saya agak rusak, tapi dalamnya ya lebih rusak. Saya bicara ambience dari atmosfer diri Anda yang keluar. Yang kedua, kenapa kita mesti jaga hati? Karena hatimu, hatiku adalah tanda pengenal diri di hadapan Tuhan. Sesama manusia mengenal manusia lainnya dari status sosial, dari pencapaian, dari apa yang dia kerjakan, dia lakukan, orang tersebut dikenal. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan itu kenal Anda dan saya dari hati. Makanya cukup drama itu di Korea, jangan di hidupmu. Kamu gak bisa main drama di hadapan Tuhan. Roma 2 ayat 14 tertulis demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri, melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Roma 2 ayat yang ke-14 adalah jawaban dari dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh mahasiswa teologia untuk mata kuliah keselamatan atau soteriologi. Pertanyaan yang pertama adalah apakah keselamatan itu bisa hilang? Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana nasib orang yang dari hidup sampai matinya tidak pernah mendengar nama Yesus, sementara ada ayat di Alkitab yang mengatakan tidak seorang pun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini adalah jawabannya. Rupanya hatimu dan hatiku itu berurusan untuk perkara keselamatan, bukan casingnya, bukan statusnya, tapi hatinya rupanya terkait dengan urusan kehidupan kekal. Makanya Tuhan kenal Anda dan saya dari hati. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya membacakannya dengan baik narasinya. Namun dari konteks ayat dan latar belakangnya, sepertinya Tuhan berkata seperti ini,
dalam bentuk kemarahan. Situasinya kan waktu itu Israel mengikuti tren politik pada masanya. Tren politik pada masa itu adalah sebuah bangsa absolut diakui sebagai sebuah bangsa apabila memiliki seorang raja. Sementara konsep Tuhan terhadap Israel adalah teokrasi bukan demokrasi. Tapi karena tren politik, akhirnya bangsa itu memilih seorang pria dengan kualifikasi yang sangat konyol. Seorang yang bernama Saul dipilih karena faktor perawakannya yang tinggi. Jadi Israel memilih raja pertama adalah pria elemen, itu ukurannya. Badannya bagus, posturnya bagus, sempurna tulangnya, tapi otaknya kosong. Terbukti, tidak patriot. Kalau ada pertempuran, dia paling belakang. Dia nggak punya strategi untuk berperang. Beda dengan Daud. Daud pasang badan di depan. Sampai akhirnya Tuhan memilih pilihannya. Dan ketika Tuhan memilih, orang itu belum dewasa. Dia masih di bawah umur. Seorang yang bernama Daud. Ketika Daud dipilih, kakak-kakaknya Daud jauh lebih dewasa usianya. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Goliat, abang-abang daripada Daud itu sudah menjadi prajurit Saul di masa itu. Sehingga ketika Samuel datang ke tempatnya Isai, dia keliru terus untuk pilih orang. Situasinya agak voice over ini. Ya. Dia masuk rumah Isai dan dia lihat, dia bilang, yang ini kan Tuhan? Tuhan bilang, bukan. Pasti yang ini? Bukan yang itu. Yang ini mungkin. Bukan. Lama-lama Tuhan emosi sama dia. Ya. Kau ini lihat apa yang kau lihat. Coba kau lihat seperti apa yang aku lihat. Padahal ini orang paling ngeroh di muka bumi pada masa itu. Samuel itu nggak kurang-kurang yang ngeroh. Ini bapak moyang karismatik ini. Karena dari kecil dia biasa dengar suara Tuhan secara audible. Dari kecil dia biasa dengar Tuhan panggil namanya kan. Samuel. Ya kalau hamba Tuhan zaman sekarang banyak dengerin suara Tuhan, nggak tahu juga deh suara Tuhan apa suara hantu yang dia dengar. Karena kalau di zaman sekarang kau terlalu banyak dengar suara Tuhan secara audible, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Alkitab kan sudah selesai ditulis. Dari Kejadian sampai Wahyu isinya Tuhan ngomong sama lu sama gue. Jadi ada dua kemungkinan kalau Tuhan harus bicara secara audible kepada seseorang. Yang pertama, karena ini orang memang malas baca Alkitab, makanya Tuhan harus bicara langsung. Yang kedua ada kemungkinan mungkin dia seorang buta huruf yang gak suka belajar braille. Jadi Tuhan harus bicara langsung, mungkin. Tapi ini yang saya mau bilang bahwa Tuhan lihat kamu dari hati. Dan dari situ Tuhan kenal kamu. Roma 8 ayat yang ke-27 tertulis demikian. Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Saya highlight, Allah yang menyelidiki hati nurani. Begini, sesama manusia memperhatikan manusia lainnya melakukan sesuatu. Namun tidak demikian, Allah memperhatikan kenapa Anda melakukan sesuatu. Masa pandemi untuk para hamba Tuhan adalah masa penantian. Karena sesungguhnya melayani apalagi mengembalakan adalah area untuk kita memberi hidup, bukan area untuk kita nyari hidup. Dari 94 saya melayani, saya nggak pernah jual barang. Baru pandemi ini saya harus jual. Mobil satu, motor besar satu. Karena kita nggak bisa kunjungi jemaat kita yang miskin dan bilang tenang ya, nanti Tuhan berkati kamu. Pasti Yesus datang ke rumahmu. Bos, gua lapar. Mereka nggak bisa beli pampers anaknya. Dan istri saya orang pertama yang bilang, apa yang ada padamu, pakai itu. Jual ini, jual itu, beli buat mereka. Saya lihat ada banyak yang berbalik belakang, para hamba Tuhan, bahkan beberapa di masa pandemi terpaksa masuk penjara. Mungkin nakalnya telat ya. Kalau Anda ketemu saya di jalan, sekali waktu mungkin lagi San Mori atau Sat Mori, pakai kaos, pakai celana setengah tiang, tato dari atas sampai bawah, dengar baik. Saya pria bertato yang jadi pendeta, bukan pendeta yang bertato. Karena itu dua hal yang berbeda.
Karena banyak yang baru masuk di dalam pelayanan, badan bersih, tiba-tiba tatoan, error namanya. Nakal itu jangan telat. Bocah itu menyenangkan, tapi bocah tua nakal menjijikkan. Dan langkah demi langkah Anda melakukan sesuatu, Tuhan perhatikan itu. Sampai akhirnya tiap langkah yang Anda dan saya ambil, itu hasil dari respon hati. Tuhan perhatikan itu. Orang lain cuma lihat kamu bikin itu. Dan yang terakhir, bicara tentang menjaga hati, terkait dengan tema besar Anda. Tidak ada hak untuk kita menahan pengampunan. Kabar seriusnya begini. Satu perkara kamu ampuni, yang berikutnya akan datang perkara baru untuk kau ampuni. Karena itu bukan pengampunan yang harus kita obrol, tapi menjaga hati yang harus kita lakukan. Menjaga hati itu bukan urusan Tuhan, itu urusan Anda dan saya. Walaupun ada lagunya yang suka kita nyanyikan. Saya ngobrol di Bali dengan penciptanya, saya bilang kau bisa cabut lagu-lagu kau itu dari Spotify dan lain-lain. Kenapa bang? Kacau itu. Ya. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Bagus lagunya? Goblok teologinya. Amsal 4 ayat 23. Di sana firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan gak bilang, aku janji, aku akan jaga hatimu. Tuhan bilang, lu yang jaga hati lu, bukan gue. Bukan urusan gue, Tuhan bilang. Kenapa perang kecil, perang besar terjadi di dunia ini? Karena satu dengan yang lain menyuruh orang lainnya untuk menjaga perasaannya. Rusak. Gue begini, karena lu bikin begitu. Kalau lu gak bikin begitu, gue gak begini. Rusak. Rusak. Dan dunia ini gak kekurangan orang rusak. Dan kamu anak Tuhan, jangan bikin tambah rusak. Ya. Jaga hati itu urusan kita, bukan urusan Tuhan. Jangan suruh Tuhan lakukan itu. Karena itu bagian Anda dan saya. Mau sampai kapan? Bahkan kerusakan bisa terjadi di ring 1 hidup kita dalam keluarga. 1 ibu, 5 anak, 1 rahim. Anak 1 pengusaha, anak kedua pegawai, anak ketiga pendeta, anak keempat penjahat, anak kelima pendidik. Bisa 2 orang kakak beradik, 1 rahim, 1 rajin, 1 pemalas. Ada takdir dalam hidup ini. Saya menyebutnya takdir dan mendefinisikannya sebagai takdir. Adalah sesuatu yang tidak bisa kamu pilih. Kamu gak bisa pilih siapa ibu kandungmu, betul? Gak ada bayi pas mau keluar lihat, mak gue gembel, gue masuk. Nah, bayi gila tuh. Gak ada ceritanya begitu. Kau gak bisa pilih ibu kandungmu. Kau tidak bisa pilih saudara kandungmu. Nah yang dahsyatnya, belum melangkah kita keluar pagar rumah, keluarga internal saja ada yang toksik. Ini fakta. Toksik. Yang selalu menyebalkan tapi gak sadar kalau dia yang nyebelin. Lalu kemudian dia playing victim. Sedap loh itu. Sedap men. Ya. Kenapa Anda harus jaga hati? Karena iblis itu gak pernah lupa kawan lama bos. Iblis gak lupa mantan kawan lama. Ya. Anda punya masalah dengan apa? Kebiasaan buruk apa? Itu dia tahu. Iblis paham itu. Dan ketika Anda lahir baru, Anda diperhadapkan lagi dengan itu. Gitu aja terus. Mereka yang suka judi, setelah bertobat diperhadapkan lagi dengan judi. Mereka laki-laki yang suka jajan perempuan sana sini, ketika bertobat diperhadapkan lagi yang begitu. Saya gak punya masalah dengan 2 tadi. Tapi saya punya masalah dengan temperamen. Kerja di dunia kejahatan, atlet karateka. Dan saya gak bisa dulu dilihatin orang kelamaan. Sementara hari ini saya dibikin Tuhan, Anda liatin saya rame-rame.
Ya. Kalau dulu orang lihat gue nggak tanya, gue pukul dulu baru gue tanya kenapa lu lihat gue. Ya. Ketika bertobat, lahir baru, masuk di ladang pelayanan, ya Tuhan, Tuhan bawa saya ke area yang nyebelin bukan jemaat, para hamba Tuhan. Dia bikin ketemu lu sama yang nyebelin lu. Ya kalau jemaat mah beberapa lah nyebelin. Waktu mau nikah, bayinya minta ampun. Setelah pemberkatan nikah, belum hari pengangkatan dia udah hilang, nyebelin kan. Ya. Kadang sih kalau mau ikutin daging, bawaannya kita pengen baptis ulang, tapi di kolam buaya. Ya. Toksik selalu ada di sekeliling Anda dan saya. Pengampunan bukan momentum, karena itu terus berulang. Ya. Dan hebatnya ini orang-orang yang tidak bisa kamu usir dari sekitar hidup kamu. Karena itu hatimu jaga. Nggak bisa nyuruh mertuamu yang jaga. Lu mungkin kayak jagoan kalau lagi pujian penyembahan, haleluya, danggu, kayak pahlawannya Tuhan kita. Tapi ibadahmu kan ada di luar sana. Omong kosong kau pelayanan sana. Jadi ketawain setan lu, sementara nggak ngomong sama mertua 2 tahun. Sama adik sendiri bungkam 8 tahun. Iblis bilang, udahlah biarin dia pelayanan, toh kita bestie kan. Rusak jiwanya. Ya, nggak bisa. Iya tapi begini, nggak ada tapi. Jaga hati urusan kau. Ayub 22 ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Jaga hati itu bukan isolasi diri. Jaga hati itu bukan gak terhubung dengan orang-orang yang toksik. Nggak bisa. Anda dan saya dipanggil jadi garam, jadi terang. Gimana mau jadi garam, jadi terang kalau kita nggak terhubung sama semua orang? Ya harus terhubung. Lingkar pelayanan, lingkar jemaat, lingkar keluarga, saya ada di lingkar sosial juga. Sampai hari ini masih motoran juga dengan sosial yang beraneka ragam kepercayaan ada di sana. Karena memang terang perlu di sana, garam perlu di sana. Nggak bisa kita jaga dengan udahlah nggak usah lagi komunikasi sama dia, nyebelin, nggak bisa. Yang nyebelin punya urusannya dengan Tuhan, Anda yang disebelin juga punya urusannya dengan Tuhan. Kita ini kan dihina belum tentu terhina. Terhina itu keputusan. Anda ditekan, nggak harus Anda tertekan, karena itu pun keputusan. Kan begitu kan? Oleh karena itu, kalau mau jaga hati jangan dilaminating, tapi isi kau punya hati dengan firman. Alkitabnya dibaca bos, baca biar ngerti. Jangan jadi Kristen mistis. Doa suka, nyanyi suka, firman kagak. Pas puji-pujian paling getol. Pas denger khotbah ada aja yang gatal. Kakinya lah gatal, kepalanya lah gatal. Mau pipis lah, inilah banyak sekunenya. Dengar ya, ayat firman gak ada pernah bilang pujian adalah Allah. Gak ada. Tapi firmannya bilang, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kan begitu. Baca Alkitabnya. Sekolah mungkin gak dapat kesempatan tinggi-tinggi, tapi tahu firman, Anda punya hikmat. Hikmat itu gak bisa dibeli dari sekolah. Hikmat itu gak bisa dibayar karena Anda menjadi tua. Banyak loh tua tetap on, banyak. Karena gak tahu firman. Siapa yang tua tidak dengan firman pasti nyusahin. Ada satu angle yang tadi Bu Inge gak dapat. Angle itu hanya bisa didapat orang lain yang lihat. Orang benar matinya nggak nyusahin keluarganya. Sebentar tak selesai. Dan Anda nggak bisa tawar kan. Tapi asik loh, nggak ada rumah duka. Cepet. Kenangannya tetap. Ya walaupun kita bilang ya orang baik matinya cepet, berarti lu jahat semua sekarang karena belum mati. Ya. Apapun itu masalah jadwal bos ya, masalah jadwal, nobody knows. Makanya kalau ada yang ulang tahun, lu jangan palak dia untuk traktir. Ini yang bedain antara Natal dengan ulang tahun. Natal lu nyalain lilin, ulang tahun lu tiup lilin. Ini filosofinya, ketika kau tiup itu artinya bentar lagi. Karena kan makin habis kan, udah makin dekat dong harinya kan begitu kan. Lu bayangin dong yang udah waktunya makin dekat, lu palak makan-makan. Ya. Makanya sekarang kalau ada yang ulang tahun, mending kamu yang tanya. Lu ulang tahun ya? Mau gue traktir apa? Kali aja tuh suapan terakhir. Lukas 21 ayat 34. Iya kan memang ada ayatnya. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta
roti. Ini minta traktir Miss Queen. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hati itu isi firman. Baca, tersimpan, akhirnya Anda terbiasa dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Dan latih pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang penting bagi Tuhan. Karena apa yang penting bagi Tuhan pasti baik untuk hidupmu. Catat itu. Jangan datangi orang tua yang udah sepuh, lagi sakit-sakit kok kasih nasihat sok tahu. Ya opung, makanya opung, jangan mikir-mikir. Selama di kepala opungmu masih ada otaknya, pasti dia pikir. Masalahnya dia pikir apa, yang kekal atau yang sementara. Makanya latih pikiran kita mikir hal-hal yang penting buat Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan seumuran saya menjelang 60 tahun yang stresnya minta ampun. Mikirin pembangunan gereja, bikin proposal, ini itu. Saya bilang stop. Kalau di kampung memang mungkin butuh yang namanya status quo punya bangunan. Tapi kalau di Jakarta ini, come on lah, forget it lah. Udah kita sewa aja sampai Yesus datang. Kalau emang nggak punya mau ngapain? Apalagi Natal. Mau Natal proposal jalan. Yang Natalan siapa, yang sumbang siapa. Udah pakai yang ada itu udah. Yang penting buat Tuhan pasti baik buat kamu. Jangan jadi rohani setelah kita mati. Saya di puluhan layani rumah duka. Kematian itu ya ampun. Kadang orang Kristen itu jadi Kristen banget ketika mati. Pakai jas. Sepatu yang gak seperti pakai tapi minimal kaos kakinya udah nyampe. Sebelah sini ada bunga, sebelah sini selampe. Tangan pakai sarung, kayak mau upacara bendera. Sebelah sirinya bunga-bunga Alkitab. Saya kadang lihat begitu kayak toko buku Immanuel di dalam peti. Weh, hidup aja dia nggak baca, apalagi mati. Emang lo pikir gampang baca Alkitab dalam peti? Ntar weekend coba latihan sok. Susah. Jaga hati itu urusan kamu, bukan urusan Tuhan. Jangan suruh orang lain. Mari katakan bersama dengan saya, hidup ini indah. Ingetin sebelahnya, bilang hidup ini indah. Ingetin lagi sebelahnya, jangan dibikin susah. Ingetin lagi sebelahnya, jangan kayak orang susah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai di sini hamba mau bicara, dan kiranya Roh Kudus mampukan kami menangkap pesan ini secara utuh. Engkau sudah mengurapi kami menjadi mengerti. Urapi kami juga untuk melakukannya. Sehingga hidup kami sampai pada tujuanmu yang digenapi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjaga hati, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Atas nama Persekutuan Doa MNC Center, kami mengucapkan terima kasih buat Pendeta Jus Ferry. Sebentar kita akan melihat pengumuman. Saya undang teman-teman yang bertugas untuk menjalankan kolekte. Oke, doa pagi setiap hari Senin pukul 8 masih melalui Zoom ya. Kalau ada teman-teman mau join mungkin bisa kontak Bapak Stephen atau Ibu Eva. Next. Ibadah Jumat minggu depan kita akan layani oleh Pendeta Michael Panjaitan di tempat ini. Laporan kas dan persembahan seperti tertera. Untuk laporan kas PDMNC ada nominalnya di sana, dan untuk PHC Diakonia dengan Ibu Winda atau Bapak Ruben. Next. Oke, kita masih membutuhkan singer ya, terutama sama Aser. Jadi kadang kita udah jadwalin mungkin 2 bulan sebelumnya, tapi pada H-1 atau hari H tuh minta maaf karena Student and Health nggak bisa pelayanan gitu loh. Jadi saya undang saudara-saudara yang di sini ya. PDMNC adalah pelayanan kita bersama gitu. Nanti bulan Maret kami ada program untuk pelatihan WL. Mungkin ada beberapa singer yang kita latih untuk sebagai WL. Doakan ya saudara ya. Next.
Oke, saya undang Magid berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara terpilih harta milikku. Keinginan pasti untuk memudahkan dunia. Mari kita doa. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful afternoon. We can come together in the place of our work to give praise, reverence, and honor to you, Lord. Thank you, Lord, for being in our midst, Lord. Thank you, Lord, for speaking to us, Lord. We pray, Lord, your word will do all that you have sent forth to do, Lord. I pray, Lord, thank you for Pastor George Ferry. Bless his ministry, bless his family. I pray, Lord, your anointing of the word in him continue to grow and be a blessing for many people, O Lord. Father, we also thank you, Lord, for all of us here joining us together as a family in MNC Group, worshiping you. I pray, Lord, your blessing for each and everyone as we have come honoring you, taking our time, Lord. Father, we also pray for our Executive Chairman, Bapak Haritanu Sudibyo. I pray, Lord, your blessing upon him, Lord. Thank you, Lord, that you have appointed him to lead this company, to be a blessing to all of us here working, and also a blessing to this nation. Father, I pray, Lord, that you protect him. Put a hedge around him, Lord. Protect him from all evil, Lord. And Lord, I pray your wisdom upon him, Lord Jesus. I pray, Lord, whatever decision he makes, Lord, I pray your influence upon him, Lord. Give him a heart of compassion too, Lord Jesus. A passion for you, O Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Father, we also pray for Bu Liliana. Bless her, Lord. Give her good health, that she may continue to be an inspiration to many people, O Lord. Father, also bless Bu Jessica and the whole family. I pray your grace and protection upon them, O Lord. We also pray for all of the BOD in MNC Group. I pray, Lord, your wisdom upon them. I pray your blessing, whatever decisions, O Lord, they make, O Lord. May it be for your glory and for the expansion and blessing to the people working and also people living in Indonesia. Thank you, Lord Jesus. Bless every unit and every decision maker, whether they are small decision maker or they are in an important position, whatever decision they make, Lord, in any of the businesses that we do, may it come from you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We know and believe that you will continue to bless MNC to be a blessing in this nation and be a influence in this nation, whether through financial services, whether by entertainment services, by media, or by our traditional businesses. I pray, Lord Jesus, whatever we do will be a blessing in this nation. Father, we also pray for PDMNC Center. I pray your grace upon all of us who are able to serve you in the place where we work. I pray, Lord, that PDMNC continue to be a blessing. Bless also PDKK and POWI, every unit, everywhere where people gather together to praise your name. I pray your blessing and grace upon them alone. Father, we also pray for our city, Jakarta. Bless our governor, bless all our government officials. I pray, Lord, your grace and protection upon our city. Also bless the transition, Lord, to Nusantara. Bless our President, Bapak Jokowi, Maruf Amin, Vice President, all the ministers, Bupati, and Wali Kota. I pray, Lord, and the government officials, I pray your blessing and grace upon them. Thank you, Lord Jesus, for your blessing in this nation. I call upon the pastor to say grace. Semangat ini kasihnya, arahkan hatimu kepadanya. Relakan dua tanganmu terangkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini sampai Kristus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Duduk saudara, silakan bersaat teduh sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.